Ya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi berikutnya untuk Anda, di mana Menteri Kesehatan ini Budi Gunadi Sadikin turut menanggapi tewasnya seorang dokter yang menempuh pendidikan spesialis anestesi di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan para narasumber yang akan bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. M. Syahril, jubir dari Kementerian Kesehatan, dan juga ada Bapak Sutiono, kuasa hukum keluarga almarhum dari Dr. ARL, dan juga nanti akan bergabung dari PBID pemirsa. Tapi kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, masih berkaitan dengan topik yang akan kita perbincangkan malam hari ini, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini turut menanggapi tewasnya dokter dari yang menempuh pendidikan anestesi di Semarang, Jawa Tengah. Meninggalnya residen dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berinisial ARL tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga. Kematian dokter berusia 30 tahun dengan cara bunuh diri ini menguak cerita kelam aksi perundungan oleh senior sesama dokter peserta PPDS yang bertugas di RS Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Buku harian yang ditemukan polisi di kamar korban seakan menjadi saksi bisu bagaimana beratnya menjadi mahasiswa kedokteran dan kerap berurusan dengan para senior. Meski kemudian dugaan aksi perundungan ini dibantah pihak Universitas Diponegoro dan menyebut jika korban memiliki masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar di program studi anestesi. Kementerian Kesehatan bergerak cepat dengan membekukan proses belajar di PPDS Anestesi Undip seiring investigasi digelar, guna memastikan penyebab korban melakukan aksi bunuh diri. Dugaan perundungan terhadap ARL bak fenomena gunung es di sebuah lembaga pendidikan yang sejatinya mencetak tenaga ahli kesehatan profesional. Akankah hasil investigasi Kemenkes menyeret para pelaku perundungan ke balik jeruji besi? Ataukah sebaliknya akan menjadi kasus kesekian yang berakhir tanpa penegakan hukum berarti dan menjadikan perundungan di program spesialis kedokteran hal yang wajar saja? Ya pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini, apakah kemudian betul akibat beban kerja yang tinggi kemudian mengakibatkan depresi, ataukah ada praktek bully dalam proses pendidikan yang ditempuh oleh korban dokter dari ARL ini pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan perwakilan dari Kemenkes, ada Dr. M. Syahril. Selamat malam Dr. Syahril. Ya, selamat malam. Ya. Salam sehat semua. Salam sehat, dan juga bergabung bersama kita di sini ada Dr. Adib Kumaydi, Ketua Umum dari PBID. Dr. Adib, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Dr. ARL, ada Bapak Susianto. Selamat malam Pak Susianto. Selamat malam, Bu. Ya, Dr. Syahril, nanti kita juga ingin tahu bagaimana proses investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya cerita dari almarhum Dr. ARL. Mungkin lewat Pak Susianto, apakah kemudian sempat diceritakan oleh pihak keluarga almarhum Dr. ARL ini mengenai beban kerja yang tinggi atau ada permasalahan seperti apa sebenarnya? Perlu diketahui, saya Susianto, saya selaku kuasa hukum, penasihat hukum dari keluarga almarhumah Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis prodi anestesi Undip. Ya. Intinya dari pihak keluarga, berita-berita yang beredar selama ini di kalangan masyarakat, baik dari media sosial, media elektronik ataupun media cetak, yang memberitakan tentang kematian klien kami, keluarga klien kami, bahwa bunuh diri itu salah besar karena almarhum mempunyai riwayat penyakit. Jadi meninggalnya secara alamiah karena dia mempunyai penyakit, kebetulan waktu itu kambuh mungkin, dan akhirnya melakukan suntik anestesi melebihi dosis, mungkin seperti itu. Oke, tapi begini Pak Susianto,
informasi tersebut sudah diperoleh oleh pihak keluarga. Sebelumnya apakah juga ada cerita-cerita yang sempat disampaikan oleh almarhum Dr. ARL yang kemudian berkaitan dengan adanya beban kerja yang tinggi atau mengeluhkan hal-hal tertentu mungkin selama masa pendidikannya begitu kepada keluarga? Tentunya perlu kami ulang, untuk kematian almarhumah itu fake, bukan bunuh diri, tapi meninggal karena penyakit alami. Nah, terkait perundungan yang izin, ada suara kereta. Izin Bu, sebentar. Terkait dugaan adanya perundungan di di program studi prodi anestesi Undip, tentunya kami tidak bisa menyampaikan di media sosial atau media elektronik. Kami akan memberitakannya atau memberikan keterangan tersebut terang benderang apabila dari penegak hukum, yaitu dalam hal ini penyelidik, meminta kami untuk hadir memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan terang benderang disertai dengan alat bukti pendukung. Seperti itu. Baik, Dokter Syahril, ini tadi informasi dari Pak Susianto terbaru menyatakan bahwa almarhum Dr. ARL ini meninggal karena ada penyakit yang dideritanya. Nah, Kemenkes sudah mengetahui informasi mengenai hal ini atau bagaimana pula sejauh ini investigasi yang dilakukan? Terima kasih ya, kami turut berduka cita yang mendalam. Jadi kami ingin sampaikan sebelum kami menjawab ke pertanyaan, jadi Kementerian Kesehatan ini kan melakukan transformasi layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan, perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Salah satunya adalah program sumber daya manusia kesehatan. Kita lakukan dengan maksud kita ingin mendapatkan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga dokter maupun dokter spesialis yang memang profesional, yang bermartabat dan juga mempunyai etika yang baik. Nah, kasus perundungan ini atau bullying ini kan mencuat sejak tahun lalu ya, 2023. Makanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan. Tujuannya adalah melakukan pencegahan dan penanganan apabila terjadi perundungan. Nah, perundungan ini kan sudah menjadi masalah bagi kita semua yang harus ditangani secara sistematis. Nah, untuk itu dengan adanya informasi meninggalnya almarhumah Auliah tadi, yang kebetulan masih menjadi peserta didik PPDS anestesi di Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melakukan penelusuran, pendalaman, apakah memang kematian ini ada kaitannya dengan perundungan atau tidak. Nah, untuk itu kasus ini kan sudah ditangani kepolisian dan bukti awal disampaikan oleh pihak kepolisian melalui catatan harian itu memang ada tanda-tanda yang memang perlu pendalaman yang ada kaitannya dengan perundungan. Itu, Mbak. Oke, nah siapa saja dokter yang dilibatkan dalam proses investigasi ini? Di tengah pihak kepolisian tentunya juga terus melakukan proses penyelidikan. Ya, jadi ada 3. Satu adalah dari Kementerian Kesehatan, yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Universitas Diponegoro, dan tentu saja kepolisian sendiri. Nah, ketiga unsur ini melakukan pendalaman, investigasi untuk menilai atau memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan apa penyebab kematian tadi. Nah, untuk itu kami bekerja nih. Kan di dalam instruksi Menteri Kesehatan itu kan ada 4 sasaran ya yang harus dilakukan pencegahan dan penanganan ini. Satu adalah peserta didik itu sendiri, apakah junior atau senior. Yang kedua adalah pendidik atau dosen. Yang ketiga pegawai rumah sakit. Yang terakhir adalah pihak manajemen rumah sakit. Nah, keempat hal inilah yang menjadi bagian yang harus kita dalami ya, apakah ada kaitannya dengan perundungan yang memang tadi diinformasikan oleh pihak kepolisian tertulis di dalam buku catatan hariannya. Oke, Dokter Adip, kita tentu ingin tahu juga informasi apa sih sebenarnya yang diterima oleh pihak ID, termasuk juga menanggapi soal adanya isu perundungan ya dok di proses pendidikan kedokteran spesialis ini di Semarang, Jawa Tengah. Tapi ditahan Dokter Adip, nanti usai jeda pemirsa kami hadirkan jawabannya untuk Anda.